Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Faiza Aulia. Teman-teman bisa panggil saya Faiza. Nah, di sini saya adalah mahasiswa S2 Ilmu Komputer di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, yang background lulusan S1 saya juga Ilmu Komputer dari Universitas Diponegoro. Nah, saat ini saya ingin menjadi tutor buat teman-teman semuanya. Nah, untuk materi pada pagi hari ini, kita ada materi Matematika SMC, yaitu tentang Teorema Pitagoras. Nah, bisa langsung aja ya teman-teman kita jelaskan mengenai materinya. Nah, ini bisa dilihat ya teman-teman semua. Jadi, apa sih teorema Pitagoras itu? Nah, di sini karena kita ingin dasarnya, nah teorema Pitagoras ini yang akan kita gunakan adalah menggunakan yang namanya segitiga siku-siku ya, teman-teman ya, seperti yang terlihat seperti pada gambar. Nah, apa sih segitiga siku-siku? Nah, segitiga siku-siku itu ditandai dengan adanya sisi yang mendatar, kemudian ada yang mendatar, kemudian ada yang tegak lurus, dan kemudian ada sisi miringnya ya teman-teman. Miring, berarti dia miring ya. Nah, di sini bisa kita lihat ada panjang sisi-sisinya. Nah, itu ada 4 cm, kemudian yang mendatar ada 3 cm, kemudian yang sisi miringnya itu ada 5 cm. Nah, lalu bagaimana jika terdapat hanya dua sisi yang diketahui ukurannya? Nah, di sini teman-teman bisa cari nih sisi miringnya dengan rumus teorema Pitagoras yang udah ada. Jadi teman-teman cukup menghafalkannya. Nah, di sini C kuadrat itu disebut dengan segitiga sisi segitiga yang miring ya. Kemudian untuk sisi A dan sisi B adalah sisi yang membentuk siku-sikunya. Nah, siku-siku ini ditandai dengan sudut siku-siku ya teman-teman. Nah, itu membentuk seperti siku-siku kita, yaitu tegak lurus sehingga membentuk sudut 90 derajat. Sehingga ini dinamakan siku-siku. Oke, jadi kita langsung aja ke contoh soal ya yang pertama. Jadi, misalkan nih, kita di sini ada segitiga siku-siku. Gimana diketahui sisi siku-sikunya itu misalkan kita pakai 4 dan 3 cm ya. Nah, lalu berapa sisi miringnya? Nah, ini bisa kita cari ya teman-teman pakai rumus yang ada di sini. Yang pertama, C kuadrat sama dengan sisi yang pertama, siku-siku pertama dikuadratkan, ditambahkan sisi yang mendatar, 3 kuadrat. Nah, ini lalu kita hasilnya 4 kuadrat itu adalah 16, lalu 3 kuadrat adalah 9, kemudian dijumlahkan hasilnya adalah 25. Nah, tapi harus diingat ya teman-teman, di sini sisi miringnya masih dalam bentuk kuadrat. Jadi, bagaimana kalau Kak, kita cari sisi miringnya aja tanpa dikuadratin? Berarti nanti pindah ruas ya teman-teman. Kuadratnya pindah ke kanan, jadinya akar. Jadi nanti akar 25. Sehingga didapatkan C-nya adalah 5. Jadi sesuai ya sama contoh gambar yang ini. Nah, jadi teman-teman bisa dipastikan dengan teorema Pythagoras ini kita bisa mencari sisi miring dari segitiga siku-siku. Nah, itu tadi materi untuk kita pada hari ini. Sekarang mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan? Atau aku kasih contoh soal yang gampang juga nih. Diketahui sisi siku-sikunya itu adalah 6 cm dan 8 cm. Jadi berapa sisi miringnya? Oke, nah ini siapa yang bisa menjawab teman-teman? Sama dengan 6 dikuadratkan, kemudian 8 kuadrat. 6 kali 6, 36, kemudian 8 kali 8, 64. Hasilnya 100. Lalu kita akarkan. Akar 100 sama dengan 10. Oke, jadi hasilnya adalah 10 cm, Kak. Jadi kalau kita gambarkan ya teman-teman, ini ukurannya 8 cm, ini 6 cm di sudut siku-sikunya, dan ini hasil sisi miringnya. Jadi bisa dipastikan teman-teman, di sini kita bisa juga ngapalin loh. Kalau misalkan kita ada sisi siku-sikunya 3 sama 4, berarti sisi miringnya dipastikan 5. Terus kalau misal siku-sikunya adalah 6 dan 8, bisa dipastikan hasil sisi miringnya adalah 10. Tapi kalau teman-teman misal dalam menghafal, Kak, aku takut salah gitu. Nah, kita bisa pakai cara dari rumusnya. Jadi teman-teman nggak hanya harus menghafal, tapi juga harus memahami konteks dari rumus ini. Gitu ya. Oke, pintar banget Anggi atas jawabannya. Terima kasih ya. Oke, jadi itu aja ya teman-teman ya dari teorema Pitagoras yang udah kita pelajari. Nah, sebelum kita akhiri, nanti coba ingat 3 hal penting dari teorema ini ya. Nah, yang pertama adalah kita gunakan rumus ini pada segitiga siku-siku. Kemudian yang kedua, sisi yang paling panjang di depan sudut siku-siku, harus diingat ya, ini adalah namanya sisi miring. Ya, ini jadi sisi miring, itu yang paling terpanjang. Kemudian sisi miring ini nanti akan dinamakan sebagai sisi miring atau hipotenusa. Dan yang ketiga, penggunaan rumus utama dari teorema Pitagoras sisi segitiga siku-siku adalah C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Nah, itu tadi pembahasan singkat kita ya tentang teorema Pitagoras. Jadi, semoga penjelasan hari ini dapat membantu teman-teman semua untuk mempelajari mengenai matematika SMK terutama teorema Pitagoras. Dan terima kasih sudah belajar bersama Kak Faiza pada hari ini. Semoga lancar sekolahnya dan sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.